Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat muslim semua, sahabat Enos 20 channel. Ini adalah dialog antara Allah subhanahu wa ta'ala dengan Nabi Musa kala itu. Pada saat Nabi Musa menerima kitab Taurat dari Allah subhanahu wa ta'ala, dia bertanya kepada Allah, "Wahai Tuhanku, dalam kitab Taurat dijelaskan ada umat terakhir tapi kelak memasuki surga paling awal. Aku berharap mereka adalah umatku." Allah subhanahu wa ta'ala menjawab, "Mereka adalah umat Muhammad." Di dalam Taurat juga dijelaskan tentang umat terbaik yang selalu menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar dan beriman kepada Allah. Aku berharap mereka adalah umatku. Mereka adalah umat Muhammad, kata Allah subhanahu wa ta'ala. Nabi Musa berkata lagi, di dalam kitab Taurat dijelaskan tentang umat yang mengimani kitab suci terdahulu dan kitab suci terakhir. Mereka memberantas kesesatan dan memerangi Dajjal. Aku berharap mereka adalah umatku. Allah menjawab, mereka adalah umat Muhammad. Wahai Allah, di dalam kitab Taurat dijelaskan tentang umat yang telah hafal dan memahami benar-benar kandungan kitab-kitab Injil, berbeda dengan umat lainnya yang tidak memiliki kemampuan demikian. Aku berharap mereka adalah umatku. Allah subhanahu wa ta'ala menjawab, mereka adalah umat Muhammad. Di dalam Taurat dijelaskan tentang umat yang ketika bersedekah, maka sedekah mereka bisa dimakan penerimanya dan pemberinya mendapat pahala. Berbeda dengan umat sebelumnya yang jika bersedekah dan diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala, maka Allah menurunkan api untuk membakar sedekahan itu sehingga tidak bisa dinikmati. Aku berharap mereka adalah umatku. Mereka adalah umat Muhammad. Wahai Allah, di dalam kitab Taurat dijelaskan tentang umat yang ketika berniat melakukan suatu kebaikan, kemudian mengurungkannya, maka mereka tetap memperoleh satu pahala. Jika merealisasikan niat baiknya, mereka akan memperoleh pahala 10 kali lipat, 70 kali lipat, hingga balasan yang tak terhitung. Aku berharap mereka adalah umatku. Allah subhanahu wa ta'ala menjawab, mereka adalah umat Muhammad. Di dalam Taurat dijelaskan tentang umat yang ketika berniat melakukan perbuatan buruk lalu mengurungkannya, maka mereka sama sekali tidak mendapat dosa. Jika mereka tidak merealisasikannya, maka hanya mendapat satu dosa. Aku berharap mereka adalah umatku. Allah menjawab, mereka adalah umat Muhammad. Di dalam Taurat dijelaskan tentang umat yang doa-doanya dikabulkan. Aku berharap mereka adalah umatku. Allah subhanahu wa ta'ala menjawab, mereka adalah umat Muhammad. Nabi Musa kemudian berkata kepada Allah subhanahu wa ta'ala, "Wahai Allah, betapa hebatnya Nabi Muhammad, betapa hebatnya kekasihmu itu. Tolong beritahu kepadaku kehebatan luar biasa apa yang ada padanya, wahai Allah, dibandingkan aku yang juga sebagai Nabi dan Rasulmu." Allah subhanahu wa ta'ala menjawab, "Wahai Musa, kau tidak akan bisa melawan kekasihku." Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala berkata kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Muhammad kekasihku, apa yang akan membuatmu ridho? Apa yang akan membuatmu senang?" Kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Ya Allah, jangan ada satu pun dari umatku yang masuk ke dalam neraka." Allah subhanahu wa ta'ala menjawab, "Wahai kekasihku, jika itu yang kau minta, aku akan memberi." Setelah itu Rasulullah SAW baru merasa gembira. Betapa agungnya Nabi Muhammad SAW, Nabi kita yang selalu memikirkan umatnya, tidak memikirkan dirinya sendiri. Setelah dialog Nabi Musa dan Allah subhanahu wa ta'ala selesai, maka Nabi Musa menyatakan diri sebagai umat Nabi Muhammad. "Ya Allah, kalau demikian jadikanlah aku sebagai umat Muhammad." Allah subhanahu wa ta'ala kemudian memberikan Nabi Musa dua hal, yaitu menjadikannya sebagai utusan yang mampu berbicara dengan Allah tanpa perantara, dan sebagian umatnya ada yang mendapat petunjuk serta mampu berbuat adil. Berbahagialah kita menjadi umat muslim, karena umat Nabi Muhammad SAW memiliki beberapa kemuliaan. Yang pertama, umat Nabi Muhammad SAW adalah umat yang pertama kali masuk surga. Hal ini dijelaskan dalam hadis riwayat Muslim yang mengatakan bahwa kami adalah orang-orang yang belakangan, namun yang datang pertama pada hari kiamat, dan kami adalah umat yang pertama masuk surga. Kemuliaan yang kedua adalah umat Nabi Muhammad SAW ditetapkan sebagai separuh penghuni surga. Yang ketiga, Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kepada umat
Rasulullah pahala yang lebih banyak daripada pahala yang diberikan kepada umat-umat yang sebelumnya, sekalipun umat ini lebih sedikit amalannya. Hadis riwayat Tirmizi dan Ibnu Majah menjelaskan sabda Rasulullah, kalian menyempurnakan 70 umat dan kalian adalah manusia terbaik dan termulia di sisi Allah. Umat Nabi Muhammad SAW telah ditetapkan Allah sebagai umat terbaik dan termulia sebab menyuruh pada kebaikan dan mencegah kepada kebatilan, lagi beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah SAW bersabda, beruntunglah orang yang pernah melihatku dan ia beriman kepadaku. Beruntung juga orang yang tidak pernah melihatku namun ia beriman kepadaku. Hal ini dijelaskan dalam hadis riwayat Bukhari dan Ahmad. Nabi Adam alaihissalam pun merasa iri terhadap umat Nabi Muhammad SAW. Dijelaskan oleh Imam Nawawi Al-Bantani dalam kitabnya Nashahihul Ibad, ada 4 hal yang membuat Nabi Adam alaihissalam iri dengan umat Nabi Muhammad SAW. Dikisahkan bahwa Nabi Adam alaihissalam berkata, sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan 4 kemuliaan kepada umat Nabi Muhammad SAW yang mana dia tidak memberikannya kepadaku. Yang pertama, Nabi Adam alaihissalam berkata, taubatku hanya diterima ketika di kota Mekah, sedangkan umat Nabi Muhammad SAW bertaubat dimanapun tempatnya, lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima taubat mereka. Setelah Nabi Adam alaihissalam dan Hawa melakukan maksiat dengan memakan buah khuldi di surga, mereka dikeluarkan dari surga. Dan ketika keduanya berada di kota Mekah, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampuni dosa mereka. Yang kedua, Nabi Adam alaihissalam berkata, sesungguhnya aku mengenakan pakaian. Ketika aku bermaksiat, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikanku telanjang. Sedangkan umat Nabi Muhammad SAW meskipun bermaksiat, Allah tetap memberikan pakaian kepada mereka. Ketiga, Nabi Adam alaihissalam berkata, ketika aku bermaksiat, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala memisahkan antara aku dan istriku. Sedangkan umat Nabi Muhammad SAW bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Allah tidak memisahkan antara mereka dan istri-istri mereka. Yang keempat, Nabi Adam alaihissalam berkata, sesungguhnya aku telah bermaksiat di dalam surga, lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala mengusirku dari surga. Sedangkan umat Nabi Muhammad SAW bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di luar surga, lalu Allah memasukkan mereka ke dalam surga tatkala mereka bertaubat. Nabi Adam dan Hawa diusir dari surga dan diturunkan ke bumi setelah bermaksiat. Namun hal tersebut berbeda dengan umat Nabi Muhammad SAW. Seberapa besar dan berat dosa seorang hamba di dunia, jika ia mau bertobat dengan sungguh-sungguh, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan membalasnya dengan surga. Sahabat muslim semua, berbahagialah kita dengan keislaman kita, dengan keimanan kita, dan dengan Nabi kita yang agung Muhammad SAW. Semoga kita semua umat muslim nanti mendapatkan syafaat dari beliau Rasulullah SAW. Terima kasih sudah menyimak. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.